Mari kita membacanya bersama-sama. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2, ayat 12 sampai ayat 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Saya ingin menjelaskan mengenai dua hal kata yang penting dari apa yang disampaikan di dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi. Tentang pembenaran dan pengudusan. Kata pembenaran itu berarti one moment. Jadi bukan sebuah proses yang berulang, yang berkali-kali. One moment, karena itu finalitas dari panggilan efektif. Jadi ada panggilan kepada orang pilihan itu menerima anugerah keselamatan, lalu mengalami kelahiran baru dengan iman bertobat, dan pada momen itu Allah yang benar membenarkan orang pilihan yang bertobat itu mengalami pengampunan dan diterima sebagai anak Allah. Ini menjadi penting, one moment. Atau dalam bahasa teologinya namanya monergis. Hanya Allah yang memberikan kepada setiap orang pilihan keselamatan. Dan semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menggerakkan hati seseorang, yaitu orang pilihan, mendengarkan firman, lalu firman itu ada di dalam hati dan pikiran melalui telinga yang kita fungsikan. Kemudian Roh Kudus juga pada momen itu melahirbarukan kita, karena kita sudah dikaruniai iman yang menyelamatkan. Melalui iman itulah kita mengakui segala dosa kita, perbuatan kita, menyesalinya, dan akhirnya meminta belas kasihan dan pengampunan. Pada momen itu juga Bapa di surga di dalam anugerahnya memberikan kepada kita pengampunan. Dan pengampunan itu merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh setiap manusia berdosa, khususnya mereka yang beroleh anugerah keselamatan karena penetapan Allah. Dan berdasarkan itulah Bapa mengangkat, menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Itu one moment, bukan proses, bukan tahapan, tapi satu peristiwa yang dialami setiap orang pilihan. Entah dia masih kecil, entah dia sudah remaja, entah dia sudah dewasa, atau nanti pada waktu orang sudah tua. Yang pasti orang-orang pilihan akan mengalami satu momen yang sangat krusial di dalam hidupnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak dipilih, tidak ditentukan dari semula? Orang-orang itu bisa beragama Kristen, bisa orang kafir, bisa orang-orang yang bisa membahas dan mempelajari Alkitab, bahkan bisa seorang teolog, tetapi dia tidak pernah mengalami yang namanya one moment itu. Nah, mereka ini seakan-akan jadi orang Kristen, seakan-akan orang beragama, tetapi sebenarnya di hadapan Allah, orang-orang seperti itu bukan orang yang dibenarkan. Bagaimana kita mengalami pembenaran? Karena kebenaran Kristus yang melekat pada kita, kebenaran Kristus yang diimputasikan, diterapkan keseluruhan kebenaran Kristus kepada diri tiap orang pilihan. Lalu, bagaimana keadaan kita yang berdosa? Seluruh keberadaan kita yang berdosa diimputasikan, diterapkan kepada Kristus, sehingga Kristus menanggung murka Allah, menanggung kematian kita. Itu sebabnya kematian Yesus adalah kematian yang mematikan kematian kita. Apakah berhenti di situ? Jawabannya tidak. Karena 3 hari setelah kematian, Yesus bangkit. Yesus bangkit pada hari yang ketiga, memberikan hidup, mengalahkan maut, memberikan kepada kita pengharapan. Kuasa kebangkitan Yesus juga diimputasikan kepada kita, sehingga kita yang mati diberikan hidup yang baru seperti Kristus, sehingga kita mengalami satu hidup di dalam Kristus. Nah, itu one moment. Siapa yang mengerjakannya itu? Bukankah kita tidak hidup di 2000 tahun yang lalu? Bukankah kita juga tidak bisa menunjukkan secara aktual one moment itu
seperti peristiwa kita mendapatkan sesuatu, tentunya Roh Kudus yang menyaksikan itu di dalam hati kita. Roh Kudus yang menggelisahkan kita dan Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita, mengingatkan kita, menyatukan kita, membawa kita bersama dengan Kristus. Istilah yang digunakan adalah pertama, substitusi. Jadi ada satu pertukaran. Harusnya kita yang mati, Kristus yang mati. Dan pertukaran yang berikutnya, kita yang harusnya tidak dibangkitkan, mengalami kebangkitan juga. Itu namanya substitusi. Yang kedua adalah namanya perdamaian. Di dalam keadaan kita yang berdosa, kita tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan. Kita berada dalam posisi bermusuhan dengan Tuhan Allah. Namun dengan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kita diperdamaikan. Mengalami kembali suatu relasi yang baru. Relasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah penebusan. Kita tidak hanya mendapatkan perdamaian, digantikan, tapi ditebus. Ditebus dengan harga yang mahal, yaitu nyawanya. Jadi kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi milik Kristus. Milik Kristus yang juga Kristus milik Allah Bapa. Kita sudah ditebus. Sehingga keadaan kita tidak lagi menjadi tuan atas diri kita. Kita menjadi hamba milik kepunyaan dari Kristus. Karena kita ditebus dengan harga yang mahal. Bukan gratis, bukan murahan, tapi mahal nyawanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita juga mengalami kebaharuan. Kebaharuan apa? Kebaharuan dalam status dan kebaharuan di dalam relasi. Status kita yang tadinya musuh Allah, yang tadinya suka memberontak, sukanya melawan Tuhan Allah, sekarang status kita dibaharui menjadi anak-anak Allah. Menjadi orang-orang yang dikasihi Allah secara spesial. Nah, ini adalah kebaharuan. Kebaharuannya tidak hanya bicara soal status, tapi kebaharuan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita mengalami satu keadaan dan satu kondisi yang terus mengalami pembaharuan. Jadi 4 hal ini menjadi penting. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah substitusi. Yang kedua, pendamaian. Yang ketiga, penebusan. Yang keempat, kebaharuan. Nah, ini menjadi penting. Sehingga one moment itu tidak bisa kita raih dengan cara kita. Oh, saya sudah dibaptis, saya sudah ikut katekisasi CD, saya sudah belajar banyak hal tentang keagamaan, saya tekun ke gereja, saya berdoa, saya baca Alkitab. Itu baik semuanya, itu perintah Tuhan, tapi bukan karena itu kita diterima, tapi karena anugerah Allah di dalam Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, itu bagian pembenaran. Calling, panggilan mendahului regenerasi, regenerasi mendahului iman, iman mendahului pertobatan, dan pembenaran dimulai dari pengampunan dan status. Ini tidak bisa, sekali lagi, satu tahapan demi tahapan seperti naik tangga. Bukan seperti level-level yang perlu dilewati. Ini satu tarikan napas. Sudah diberikan kepada kita. Hanya secara ontologis, secara benak pemikiran, karena kita makhluk berpikir, kita perlu mencoba untuk menganalisisnya berdasarkan teks Alkitab. Baru kita menemukan one moment itu ternyata memiliki langkah-langkah yang sangat logis dan objektif. Nah, sampai di sana namanya pembenaran, justification. Allah secara legal standing mengatakan kepada kita, kamu saya ampuni. Seperti Yesus berkata di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan seperti Yesus juga di atas kayu salib mengatakan kepada penjahat di sebelahnya, yang dengan tulus bertobat dan meminta supaya namanya diingat, maka pada hari itu juga penjahat itu menerima jaminan keselamatan. Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Itu one moment, tidak terulang dan tidak perlu dicari-cari cara dan strateginya. Tiap-tiap kita punya pengalaman-pengalaman spiritual yang unik, yang berbeda. Ada yang datang karena KKR, ada yang karena penginjilan melalui traktat, ada yang karena dengar puji-pujian rohani yang sangat baik, ada yang melalui penginjilan pribadi, ada yang melalui studi, ada yang melalui pergumulan, melalui sakit. Cara Tuhan membawa kita kembali kepadanya untuk mengalami one moment itu bervariasi. Jadi tidak bisa kita berikan semacam universalisasi, oh mesti begini caranya, mesti dengan begini momennya. Tidak. Saya contohnya, one moment saya tidak melalui kehadiran saya di KKR. Tidak ada yang datang ke saya untuk menyatakan berita Injil. Tidak ada yang memberikan traktat kepada saya, atau saya punya pergumulan yang berat. Tidak. Ketika saya baca firman dan renungan itu menjadi pengaruh terhadap diri saya, Roh Kudus menggerakkan saya. Itu momen saya. Tapi momen saya kan berbeda dengan momen masing-masing orang.
Sehingga kesaksian saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu cara saya, waktunya, itu berbeda dengan tiap-tiap orang. Tidak bisa menjadi tolok ukur. Tetapi, kalau diselidiki, dicermati, tiap-tiap kesaksian menerima keselamatan, ternyata mencakup pada 5 hal tadi. Panggilan, kelahiran kembali, iman yang dianugerahkan untuk menyelamatkan, pertobatan, pembenaran. Dalam pembenaran ada pengampunan dan status yang baru. Itu satu justification. Jadi secara legal standing, Tuhan mengatakan kepada kita, kamu sudah dibenarkan di dalam Kristus, dan kamu menjadi anak-anak Allah. Keanakan Yesus dilekatkan kepada kita. Jadi karena kita menyatu dengan Yesus Kristus yang adalah anak Allah, maka kita masing-masing diangkat, diadopsi sebagai anak-anak Allah. Yang aslinya anak Allah hanya Yesus Kristus. Tetapi kita diadopsi, menerima status baru, bukan anak dunia, bukan anak-anak orang berdosa, tapi anak-anak Allah. Jadi ada pengampunan dan ada pengadopsian. Itu istilah justification atau pembenaran. Jadi pembenaran adalah finalitas, puncak dari one moment dalam hidup saya. Apa isinya itu? Pengampunan dan pengadopsian. Jadi setiap kita adalah anak-anak Allah. Dalam hubungan kita dengan sesama manusia, kita disebut sebagai orang-orang yang disebut sebagai brothers and sisters in Christ. Jadi tiap-tiap kita itu saudara di dalam Kristus. Siapa saudara sulung kita? Karena sama-sama anak Allah, Yesus Kristus. Jadi status kita di hadapan Allah Bapa, kita adalah saudara di dalam Kristus. Tidak ada yang lebih tua, tidak ada yang lebih muda. Semuanya sama. Yang menarik adalah kalau Yesus yang sulung, kita mengapa tidak ada level yang menunjukkan ini si kakak nomor 2, ini si kakak nomor 3, atau ini si kakak nomor 4. Tidak ada demikian. Yang ada semuanya sama sebagai saudara di dalam Kristus. Jadi tidak ada perbedaannya. Yang membedakannya nanti apa? Apakah kita punya mahkota atau tidak di langit dan bumi yang baru? Ini bagian yang sangat penting tentang pembenaran. Nah, di ayat yang sudah kita baca, di sana dijelaskan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus menyapa jemaat Filipi dengan saudara. Jadi tidak heran kalau kita menyebut orang lain itu brothers and sister. Karena memang sudah menjadi orang-orang yang diterima, diadopsi sebagai anak-anak Allah. Sama-sama saudara. Maka walaupun Paulus adalah seorang ahli Taurat, seorang rasul, seorang pendiri gereja, seorang pemimpin gereja-gereja lokal, tetapi dia menyapa jemaat dengan panggilan saudara. Ini kedekatan. Ini menunjukkan surat Filipi ini untuk jemaat Filipi yang sudah pada posisi mengalami pembenaran dan sedang berada pada posisi di perjalanan iman. Saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi karena kita saudara di dalam Kristus, karena kita saudara di dalam Kristus dan kita sama-sama orang yang telah menjadi anak-anak Allah, tanggung jawab kita mengerjakan keselamatan. Nah, itu namanya progressive sanctification. Jadi mengerjakan keselamatan itu progressive sanctification. Artinya kita akan menjalani kehidupan kita dengan iman yang benar, perbuatan yang benar, yang kudus, mengerjakan keselamatan. Bukan untuk mencari dan mendapatkan keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, lalu kita akan kerjakan keselamatan. Nah, waktu kita mengerjakan keselamatan, apa yang dikasih kepada kita? Kuasa, kekuatan, otoritas. Sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, jangan takut, jangan gentar. Mengapa mengerjakan keselamatan itu tidak perlu takut dan tidak perlu gentar? Karena memang tantangannya sangat menakutkan. Ancaman, gangguan itu sangat nyata. Lawan kita yang paling besar itu bukan setan, bukan orang-orang dunia, tapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Masih takutkah kita meninggalkan kebiasaan buruk kita? Masihkah kita terkekang, terpenjara oleh hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan? Masih kita ragu akan penyertaan Tuhan? Nah, kalau kita seperti itu, Paulus mengatakan, jangan takut, jangan gentar, maju terus, kerjakan keselamatanmu. Karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak lagi menghukum kita, tetapi Tuhan menginginkan kita mengerjakannya dengan penuh sukacita. Itu sebabnya Paulus di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 17 itu berkali-kali mengatakan sukacita, sukacita, sukacita. Karena sukacita itu penting. Kalau lawannya takut, itu bukan keberanian, tapi sukacita. Lawannya takut itu bukan keberanian. Saya berani. Oh tidak. Orang berani belum tentu orang yang benar-benar tidak takut. Orang berani bisa jadi karena ketakutan.
karena ketakutan. Tapi kalau orang yang penuh sukacita, apapun yang dihadapinya, termasuk keadaan dirinya yang senantiasa melawan Tuhan atau senantiasa memberontak kepada Tuhan, dia akan rela, dia akan mematikan dosa. Kebiasaan buruknya apa? Misalnya kebiasaan buruknya bangunnya kesiangan, bangunnya tidak tepat waktu, misalnya, atau pagi-pagi tidak bersih-bersih, langsung ke tempat aktivitas. Masa kan ada orang bangun pagi, tidak bersih-bersih, tidak sikat gigi, tidak mandi, hanya langsung cuci muka, make up-an, atau bersih-bersih, ganti pakaian, lalu pergi. Itu orang yang tidak takut akan Tuhan. Itu orang yang suka melawan Tuhan, tidak bersih-bersih. Kan aneh ya? Ada banyak begitu. Sehingga terlihat sepertinya wangi, karena minyak wangi atau deodoran, tapi sebenarnya tubuhnya nggak bersih. Nggak dibersihkan tubuhnya. Malas, bangunnya jam 7, karena kuliahnya jam 7.15. Cepet-cepet lah supaya tidak terlambat. Akhirnya cuma ganti pakaian, sudah. Make up supaya kelihatannya wajahnya cemerlang. Padahal belum mandi, belum bersih-bersih. Harus bersih-bersih. Kerjakan keselamatan itu simple. Hiduplah seperti orang biasa hidup, tetapi dengan ketentuan suci, adil, benar. Jalani kehidupan itu dengan baik dan benar. Penuh sukacita. Jangan penuh ketakutan. Jadi kalau kita terlambat, itu bukan karena takut dimarahi atau di alfa, bukan. Saya tidak terlambat karena saya hidup dengan sukacita. Itu namanya progressive sanctification. Hanya bicara satu sisi, waktu. Belum lagi perkataan kita. Belum lagi sikap hidup kita dan pekerjaan kita yang lain. Kerjakanlah keselamatanmu. Karena apa? Ayat 12 menjadi kunci. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Kerjakanlah keselamatanmu karena Allah lah yang memulainya. Jadi di ayat 12, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau kita tidak mengikuti aturan Tuhan, berarti kita tidak mengerjakan keselamatan. Atau sebenarnya kita belum lahir baru. Kita masih orang Kristen, beragama Kristen saja. Karena kita tidak menyadari bahwa setiap langkah hidup kita, itu Allah yang memimpin. Maka lagu Tuhan pimpinlah aku itu menjadi hal yang sangat penting. Tiap hari bersyukur, meminta pimpinan Tuhan supaya mengerjakan keselamatan. Dan di ayat 12 ini, Allah lah yang mengerjakannya. Bukan karena usaha kita saja, tapi bersinergi. Nah ini yang saya tekankan. Bersinergi. Kalau Allah mengerjakan di dalam diriku, maka aku pun ikut mengerjakannya. Jadi ada namanya satu kerjasama. Bersinergi itu kerjasama. Saya mau mengerjakan keselamatan, saya mau hidup kudus, saya mau mengatakan yang baik, yang benar, yang suci, saya mau yang terbaik, yang excellent, yang unggul, maka bersinergilah dengan Tuhan. Nggak mungkin single fighter. Nggak ada orang sukses dengan kekuatannya sendiri. Nggak ada. Nggak ada orang yang berhasil dengan sendirian, gitu. Tidak mungkin. Seorang pemimpin yang besar pasti ada anak buah yang mau bersinergi dengan pimpinannya. Seorang anak buah yang memiliki dedikasi yang baik, dia akan bersinergi dengan pemimpinnya. Jadi bersinergi itu kerjasama yang terus-menerus. Nah Allah lah yang mengerjakannya itu. Sinergisitas kita, kerjasama kita, kemitraan kita dengan Allah. Maka kita menjadi orang-orang yang bisa mengerjakan itu. Nah ini namanya progressive sanctification. Jadi progressive sanctification pertama intinya adalah kerjakanlah keselamatan. Kerja, jangan pasif. Yang kedua adalah tadi saya katakan lakukan dengan sukacita. Sikap hatinya penuh sukacita. Yang ketiga apa? Bersinergi dengan Tuhan. Bersinergi. Jadi bukan main sendiri, bukan usaha sendiri. Tuhan, aku mau mengerjakan tugasku ini dan itu. Tolong pimpin saya, beri hikmat kepada saya, beri kuasa kepada saya, beri kekuatan kepada saya, beri otoritas kepada saya. Supaya saya bisa mengerjakan. Jadi bersinergi. Yang keempat adalah lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut. Jadi lakukan dengan satu sikap yang bagaimana? Yang penuh kerendahan hati. Yes, saya di sini Tuhan. Saya siap. Saya tidak mau mengerjakan ini dengan ngedumel, bersungut-sungut. Orang yang mengerjakan segala sesuatu yang bersungut-sungut bukan tambah sehat hatinya dan pekerjaannya makin baik, tidak. Orang yang mengerjakan segala sesuatu apapun itu, kalau sudah bersungut-sungut, itu hasilnya jelek banget. Merusak tatanan hidupnya, jiwanya, dan orang lain. Maka jangan bersungut-sungut. Apalagi dalam pekerjaan yang bersifat pelayanan. Setiap kita punya sifat pekerjaan yang bisa mandiri, bisa pelayanan. Bisa teamwork, bisa single. Nah kalau kita pekerjaannya teamwork dan kita mau melayani orang lain, masakan wajah kita, sikap kita, tindakan kita bersungut-sungut. Harusnya penuh dengan kerendahan hati dan gembira sekali, sukacita. Berawal dari satu sikap bersyukur kepada Tuhan. Nah ini menjadi hal penting, lakukanlah. Jadi bukan biarkanlah, tidak pasif. Jadi progressive sanctification itu harus proaktif. Apa yang perlu, kerjakan. Apa yang penting, dahulukan. Apa yang tidak perlu, singkirkan. Apa yang sangat tidak penting, buang.
Jadi kita mengerjakannya. Terakhir ialah sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi ketika kita mengerjakannya, firman Tuhan menjadi satu-satunya pedoman di dalam langkah progressive sanctification. Kalau malas baca firman, jangan harap ada perubahan. Jangan berharap. Orang yang malas baca firman, ya dari zaman ke zaman ya begitu-begitu saja orang itu. Nggak ada perubahan apapun. Sama sekali. Yang ada hanya perubahan usia tambah, perubahan bentuk tubuh entah makin langsing atau makin langsung. Hanya itu. Tidak ada perubahan. Mungkin perubahannya hanya tadinya SMA jadi sarjana. That's it. Itu bukan progressive sanctification. Nah, bagaimana supaya kita mengalami transformasi, perubahan, supaya terlihat orang lain melihat firman kehidupan. Jadi kata kunci daripada progressive sanctification finalitasnya adalah transformasi kehidupan. Dari hati ke dalam kehidupan. Kalau pembenaran, kata kuncinya apa? Status kita, pengampunan. Tapi progressive sanctification, kata kuncinya apa? Transformasi. Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Seumur hidup kita mengalami perubahan. Terus kebaharuan makin serupa dengan Kristus. Hidup seperti Kristus hidup. Bukan hidup seperti manusia yang lain. Tolok ukurnya Yesus Kristus. Tolok ukurnya bukan sesama manusia yang lain. Bukan papa mama kita, bukan pendeta kita, bukan romo kita, bukan dosenmu, bukan pacarmu, bukan orang tuamu, bukan temanmu, bukan. Tolok ukurnya transformasi hidup adalah Yesus Kristus. Makin serupa dengan Yesus. Ketika kita bercermin, yang determin kita itu, determin itu bukan kita, tapi Yesus. Jadi waktu kita bercermin, yang tampil bukan kita di cermin itu, tapi Yesus. Pertanyaannya, sudahkah di situ kita? Kalau belum, mari kita perbaiki diri kita. Mematikan dosa, dengan sengaja melakukan keselamatan, dengan sadar bersuka cita mengerjakan apapun, dan semakin menaati firman. Apakah semua orang akan mengalami suatu proses yang mulus? Jawabannya tidak. Progressive sanctification ada 3 tantangan yang paling menakutkan. Pertama, self-center. Diri. Maka Tuhan katakan, mau ikut aku, sangkal diri. Keegoisan, kesombongan, keangkuhan, keinginan mata, keinginan daging, itu diri, self. Itu tantangan yang paling tidak mudah dihadapi. Masakan saya sudah sarjana, begini saja hidup saya. Masakan saya anak dari konglomerat, begini saja hidup saya. Masakan saya diberikan privilege ini dan itu, saya seperti ini. Tantangannya itu diri. Masakan aku orang yang sudah jadi pemimpin mau melayani orang yang paling bawah. Jadi musuh dan tantangan yang paling berat dalam progressive sanctification adalah self. Diri saya. Kalau setan dalam nama Yesus, enyah. Kalau orang lain kita bisa menghindar. Tapi diri nggak bisa. Yang kedua tantangannya adalah pengaruh media. Di zaman ini yang paling berat progressive sanctification itu pengaruh media. Terutama media sosial. Di tengah-tengah disrupsi digital, sangat menyedihkan memang media. Bertambah teknologi digital, pengetahuan dan pengalaman, kita lihat media itu easy going, mudah untuk pergi, tapi easy come, mudah untuk datang. Bangun pagi, apa yang pertama kali ingin kita tahu? Media sosial, medsos. Kita punya medsos, mak-mak di kampung punya medsos, nenek-nenek di kampung, anak-anak kecil di kampung punya medsos, apalagi anak kota. Media. Maka ada di beberapa negara bagian, sekarang di Eropa atau di Amerika, benua Amerika, sudah tidak boleh lagi menggunakan handphone, laptop pada waktu perkuliahan maupun sekolah. Nggak boleh. Jadi betul-betul kembali ke textbook, betul-betul kembali ke tulis tangan. Saya sangat salut kalau ada kebijakan begitu. Itu berarti menghargai kreativitas yang Tuhan sudah sediakan potensinya dalam diri manusia. Boleh gunakan teknologi nanti dunia pekerjaan. Tapi dunia pendidikan perlu untuk dilatih menghargai karya Tuhan di dalam hidupmu. Itu musuh, tantangan yang kedua, media. Yang ketiga, ini sangat sensitif, tetapi ini juga bisa membuat anak-anak Tuhan mengalami problem dalam progressive sanctification. Apa itu? Keluarga. Keluargamu. Sampai sejauh mana papa mamamu memperhatikanmu? Sampai sejauh mana kakak adikmu memberikan perhatian padamu? Keluarga. Keluarga yang betul-betul harmonis itu seperti apa? Karena dari keluarga lah terbentuk masyarakat. Dari masyarakat lah terbentuk bangsa. Dari bangsa lah terbentuk kehidupan manusia di bumi ini. Jadi hal yang paling menantang, unit terkecil yaitu keluarga. Keluargamu, papa mamamu kamu hormati enggak? Supaya panjang umurmu, hormati ayah ibumu. Kan begitu firman Tuhan. Orang tua, keluarga.
Di rumahmu, masihkah ada renungan firman? Masihkah papa mama memberi nasihat? Masihkah papa mama mengadakan persekutuan doa? Masihkah papa mama melantunkan lagu pujian kepada Allah di rumahmu? Masihkah kamu bergiat di rumah membantu menyelesaikan persoalan-persoalan di rumah? Ini tantangan progresif scientific. Jadi yang pertama tantangannya apa? Dirimu. Yang kedua, media sosial. Yang ketiga, keluarga. Jadi ini bagian yang penting. Kerjakanlah keselamatanmu dengan penuh sukacita, penuh kerendahan hati.